Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat semua. Semoga semuanya pada sehat dan masih semangat menjalani kehidupan ini ya, menjalani kehidupan di saat pandemi ya. Semua serba sulit karena banyak usaha yang gulung tikar karena pandemi ini sudah banyak membuat para pengusaha-pengusaha itu kesulitan ya. Nah, di sini saya ingin berbagi saja, ingin berbagi tentang tips dan trik ya, bagaimana kita itu akan memulai dan membuka suatu usaha kuliner. Di sini saya tidak akan memasak, tapi saya hanya akan membagikan tips ya. Ini pengalaman pribadi saya sendiri saja sih, karena saya juga pelaku usaha kuliner sejak tahun 2016. Nah, eh, beberapa waktu lalu itu sebenarnya saya sempat ditanya sama teman saya itu kan, dia itu kerja di suatu perusahaan swasta yang akhirnya dikena PHK karena efek pandemi. Nah, dia ingin membuka usaha kuliner, tapi dia masih bingung hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk memulai suatu usaha kuliner. Nah, apakah hanya modal saja yang diperlukan? Tentu tidak. Modal itu kalau buat saya itu nomor sekian, walaupun itu pokok. Nah, tapi saya punya prinsip, kalau saya pribadi ya, prinsip saya pribadi itu modal utama itu adalah mental. Mental, pola pikir, dan peluang. Nah, kenapa mental? Karena di saat kita memulai suatu usaha, apapun usahanya itu, mau kuliner, mau apapun, yang dibutuhkan itu mental. Kita harus punya namanya mental juang yang besar. Tidak pernah pantang menyerah. Dan selalu mencoba hal-hal baru. Tidak mudah putus asa. Itu. Jadi mental kita harus kuat dulu. Kalau kita membuka usaha dengan mental yang belum kuat, di saat usaha kita mungkin itu sepi dan persaingan biasanya akan semakin ketat, maka kita akan semakin down. Kalau kita down, usaha kita gimana? Usaha kita tidak akan bisa berjalan dan akhirnya gulung tikar. Nah, itu mental. Yang kedua, kalau buat saya pribadi yaitu adalah pola pikir, mindset. Ya, itu secara diri dulu ya, bukan secara modal, mindset, pola pikir. Dalam membangun sebuah usaha kuliner terutama, itu kan tidak mudah ya, karena yang dijual itu makanan yang dirasakan enak, kalau nggak enak ya nggak dibeli orang. Mindset, karena kita mencari pembeli, pola pikir. Jadi maksudnya gimana mindset itu, pola pikir itu? Dari awal kita membuka usaha, pertama kali kita membuka usaha itu, jangan pernah berpikir untuk langsung mendapatkan hasil yang besar. Karena apa? Kalau kita baru pertama kali buka sudah memikirkan hasil yang besar, kita akan kesulitan menjalankan usaha itu. Sepi sedikit, langsung bingung kita, waduh, gimana ini? Padahal kita pengen hasil yang besar, tapi kenapa hasilnya malah sepi? Nah, di situ balik lagi ke poin yang pertama tadi, mental. Tuh, kalau mentalnya nggak kuat dengan pola pikir yang kita ingin hasil yang besar, maka usaha yang baru kita rintis itu bisa kolaps, bisa gulung tikar dengan cepat. Nah, yang ketiga itu peluang. Kita harus pandai ya membaca peluang. Segmen yang harus kita jual itu apa? Apa yang harus kita jual? Apakah kita menjual di lingkungan rumah? Kita jualan di lingkungan rumah atau kita sewa kios tadi pinggir jalan? Semua itu ada resiko dan plus minusnya. Ya, kalau kita jualan di rumah, tentunya kita harus memahami lingkungan sekitar kita.
Kalau mau buka warung kopi misalnya, kecil-kecilan. Kalau kita buka di rumah, kalau di daerah lingkungan tempat kita itu daerahnya sepi, nggak ada orang nongkrong, jarang ada orang keluar, ngapain buka? Itu kan? Nah, semua itu ada plus minusnya. Kemudian baru kita berbicara mengenai modal. Modal itu tergantung usaha apa yang akan kita buka. Kalau kita ingin membuka usaha yang kelasnya menengah ke bawah, tentu modalnya juga nggak akan besar. Contohnya mungkin kayak angkringan, kayak ya warung kopi gitu kan. Terus mungkin kita buka usaha kuliner rumahan gitu ya, atau kita jadi produsen. Jadi kita membuat di rumah terus kita titipin ke tempat-tempat usaha, ke warung-warung, tempat kuliner, warung-warung kuliner, itu juga bisa. Nah, modal itu kalau kita hitung itu akan ketemunya banyak. Kalau apa kita mulai dari nol, peralatannya, bahan bakunya, karena usaha kuliner itu sangat apa ya, jelimet kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dibilang jelimet sebenarnya enggak, tapi sebenarnya komposisi dari apa yang kita ingin jual itu biasanya banyak. Contohnya kan kita mau jual, misalnya kita mau buka warung lesen, nggak mungkin kan kita cuma jual ayam goreng saja. Artinya apa? Kalau kita ingin buka usaha kuliner, contoh misalnya warung lesen di kaki lima itu ya, warung lesen itu kan menunya variatif, banyak. Kalau menunya cuma satu, nah begitu orang nggak suka yang itu, rasanya nggak enak misalnya, udah semuanya lari. Tapi kan ada beberapa, kalau varian dari menu yang kita punya itu bervariasi, maka orang bisa memilih gitu. Nah, lalu tipsnya itu apa? Triknya itu ya, kita itu harus bisa membaca situasi, memahami lingkungan tempat kita berjualan, dan kita tahu berapa pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita berjualan. Apakah ada yang sama dengan kita jualannya atau enggak gitu. Kalau ada yang sama, nah, maka itu adalah kompetitor kita. Maka kita harus bisa kalau usaha kuliner itu rasanya itu harus bisa mungkin jauh lebih enak dari kompetitor, atau kita mainkan dari segi harga. Kalau enggak, kita harganya kita samakan dengan kompetitor, tapi kita mungkin rasanya yang kita naikkan. Tuh. Dalam usaha kuliner itu yang dipentingkan itu rasa ya. Sebenarnya usaha kuliner itu tidak perlu kita itu pandai, pintar masak, itu enggak. Banyak orang nggak bisa memasak, nggak tahu tentang kuliner, dia punya restoran. Itu kenapa? Itu karena dia punya modal besar. Dia tinggal buka aja, dia beli ruko, dia cari karyawan, dia cari tukang masak, udah selesai. Nah, terus kalau bagi orang-orang menengah ke bawah yang tidak punya uang sebesar itu, ya otomatis kita harus terjun langsung sendiri. Jangan mikirkan karyawan dahulu gitu. Yang jelas, kalau kita buka usaha itu di kelas menengah ke bawah dengan modal yang pas-pasan, kita harus terjun langsung. Kita harus tangani yang namanya pekerjaan itu. Kita yang masak, kita yang bikin bumbu, sebagainya. Kalau toh dibutuhkan teman untuk membantu, nah itu nggak masalah. Nanti hitung-hitungannya di hasil penjualan. Jangan langsung memberikan gaji yang besar, karena baru di awal usaha. Itu. Yang penting ini aja sih. Kalau pengalaman saya itu ya, yang penting kita itu konsisten, bisa membaca peluang. Kalau lingkungannya, kalau makanan yang kita jual itu segmennya ke anak-anak atau remaja, di daerah situ banyak anak-anak remaja, udah kita hajar di situ aja, di segmen yang khusus anak-anak dan remaja. Itu kita hajar jajanan-jajanan makanan ringan kayak gitu kan. Jangan dikira ya, sebenarnya jangan dikira sepele ya jajanan makanan ringan anak-anak itu, untungnya lumayan loh sebenarnya. Kalau teman-teman semua ingin
mencoba terjun di dunia kuliner, di makanan-makanan, jajanan-jajanan kaki lima yang banyak dibeli oleh anak-anak gitu. Kalau itu kita mau jualan di rumah dengan lingkungan banyak anak-anak, itu seperti itu. Nah, selain mental, mindset, pola pikir, dan modal, kita juga harus memikirkan resiko. Resikonya itu apa? Resiko itu contoh, kalau kita jualan di pinggir jalan, di trotoar, tentu resikonya adalah tidak untuk jangka panjang. Resikonya kita bisa kena gusur karena itu trotoar, bukan untuk berjualan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, yang kita mau jalankan memulai suatu usaha itu, kita harus siap mental, pola pikir mindset kita jangan langsung ingin cari untung besar. Bagaimana kita itu menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau pelanggan sudah banyak, maka keuntungan itu akan mengalir sendiri, akan datang sendiri. Seperti itu. Simpel kan? Nah, semenjak saya itu udah 2016 berjualan sampai sekarang, ya alhamdulillah masih berjalan dan masih bisa menghidupi keluarga gitu ya. Nah, simpel kan? Jadi jangan pernah takut untuk memulai suatu usaha. Demikian tadi tips dan trik dalam memulai suatu usaha. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin membuka usaha masih awal-awal, masih bingung. Mantapkan hati, mantapkan pikiran bahwa apapun usahanya, kalau mental kita kuat, pola pikir kita nggak salah, maka insya Allah jualan kita, usaha kita itu akan berjalan dengan lancar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.